Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Weng Claudia Censerita, NPM 19140029 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber-sumber sejarah Kerajaan Singasari. Untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Yustiani, SPD, MPD. Baik, sebelum kita membahas mengenai sumber-sumber sejarah Kerajaan Singasari, kita perlu tahu apa itu Kerajaan Singasari. Nah, Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Nah, diperkirakan kerajaan ini terletak di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut para sejarawan, ada beberapa sumber yang menerangkan awal mula berdirinya Kerajaan Singasari ini. Nah, yang pertama yaitu Kitab Praraton. Nah, Kitab Praraton adalah sebuah kitab yang berisi naskah sastra Jawa pertengahan yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa Kawi. Nah, berdasarkan dari cerita Kitab Praraton ini, di situ dijelaskan bahwa Ken Arok merupakan anak dari seorang wanita tani di desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi. Sedangkan ayahnya merupakan seorang pejabat kerajaan biasa yang mempunyai wawasan berpikir ambisius dan pandai untuk membuat strategi. Nah, yang berikutnya yaitu Kitab Negara Kretagama. Nah, kitab ini merupakan kitab kuno peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang merupakan karangan dari Empu Prapanca yang termasyhur. Nah, kitab ini juga menerangkan bahwa Raja Majapahit itu berteman dengan Raja Singasari. Nah, di kitab ini juga menerangkan bahwa raja-raja yang pernah berkuasa di Singasari hingga Raja Hayam Wuruk. Nah, yang berikutnya yaitu bangunan candi dan prasasti. Nah, bisa kalian lihat di sini ada candi dan prasasti peninggalan dari Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu Candi Jago. Nah, Candi Jago ini merupakan bangunan candi yang memiliki arsitektur seperti susunan teras pendek berundak. Nah, bagian atas candi ini cukup unik ya, karena hanya tersisa bagian saja. Nah, kalian tahu kenapa hanya tersisa bagian saja? Nah, menurut sejarah, bagian atas dari Candi Jago ini itu hanya tinggal sebagian, itu dikarenakan tersambar petir. Nah, yang berikutnya yaitu Candi Singasari. Nah, Candi Singasari ini bisa kalian temukan di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Nah, tepatnya di lembah antar Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Nah, tertulis dalam Kitab Negara Kertagama dan Prasasti Gajah Mada pada tahun 1351 Masehi bahwa candi ini adalah tempat kediaman terakhir dari Raja Kertanegara. Nah, diperkirakan juga bahwa candi ini pembangunannya tidak pernah selesai. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu Arca Dwarapala. Nah, Arca Dwarapala ini merupakan patung besar yang memiliki wujud seperti monster. Nah, menurut para juru kunci, Arca Dwarapala ini adalah simbol bahwa kamu sudah sampai di wilayah kota raja. Nah, akan tetapi letak lokasi kota raja Singasari ini belum ditemukan secara pasti. Nah, yang berikutnya yaitu Candi Sumberawan. Nah, bisa lihat di sini. Candi Sumberawan ini bisa ditemukan di Jawa Timur, sekitar 6 km dari letak Candi Singasari ini. Nah, candi ini terletak di dekat telaga air yang sangat jernih. Nah, karena itu candi ini diberi nama Candi Sumberawan. Nah,
Pada zaman kerajaan, Candi Sumerawan ini dipergunakan oleh umat Buddha untuk beribadah. Nah, yang selanjutnya yaitu Candi Jawi. Nah, Candi Jawi ini terletak di pertengahan jalan raya antara Padaan, Piregen, dan Pringebukan. Nah, Candi Jawi ini merupakan tempat dimakamkannya abu dari Raja Kertanegara. Nah, selain di candi ini, abu Raja Kertanegara juga disimpan di Candi Singasari. Nah, jadi abu dari Raja Kertanegara itu disimpan di dua tempat. Yang pertama yaitu di Candi Singasari, dan yang kedua yaitu di Candi Jawi. Nah, kita lanjut ke candi yang berikutnya yaitu Candi Kidal. Nah, Candi Kidal ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Raja kedua Singasari, yaitu Anusapati. Nah, yang berikutnya yaitu Prasasti Singasari. Nah, Prasasti Singasari ini ditemukan di Singasari di Kabupaten Malang. Diperkirakan prasasti ini dibuat pada tahun 1351 Masehi dan ditulis dengan aksara Jawa. Nah, prasasti ini ditunjukkan untuk mengenang pembangunan candi, pemakaman yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada. Nah, yang berikutnya yaitu Prasasti Manjusri. Nah, prasasti ini secarik manuskrip yang dibuat pada bagian belakang arca Manjusri pada tahun 1343. Nah, awalnya prasasti ini diletakkan di Candi Jago. Nah, namun sekarang prasasti ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Nah, yang selanjutnya itu Prasasti Murare. Nah, Prasasti Murare ini berisikan sebuah pesan peringatan penobatan arca Mahasobhya. Nah, di tempat yang bernama Murare. Kenapa prasasti ini disebut Murare? Karena prasasti ini ditemukan di Murare. Nah, prasasti ini ditulis dengan bahasa Sanskerta lengkap dengan tanggal 21 November 1289 atau sekitar tahun 1211 Saka. Nah, konon prasasti Murare ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Kertanegara, karena Raja Kertanegara ini dianggap sudah mampu mencapai derajat jina. Nah, pada bagian bawah prasasti ini ada tulisan yang melingkar. Nah, bisa kalian lihat di sini tulisannya melingkari prasasti Murare ini. Dan yang terakhir yaitu prasasti Mula Maluru. Nah, prasasti ini merupakan sebuah piagam penghargaan sekaligus pengesahan desa Mula Seta Desa Maluru untuk sebuah tokoh yang bernama Rana Raja. Nah, prasasti ini berbentuk seperti lempeng terbaga yang diterbitkan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1252 dan atas perintah ayahnya. Nah, penemuan lempeng ini terjadi dua kali pada waktu yang berbeda. Nah, penemuan yang pertama yaitu pada tahun 1975, tepatnya di sekitaran kota Kediri, Jawa Timur. Nah, penemuan yang kedua yaitu di penjual barang loak dan letaknya tidak jauh dari sekitaran kota Kediri ini. Nah, kedua lempeng ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Jadi kedua prasasti ini disimpan di tempat yang bersamaan. Baik, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat siang.